Akhirnya resmi ditutup, guys. Nggak bahaya tah? Jujur, aku tuh kaget banget guys dapat info dari temen aku yang sama-sama afiliator di TikTok. Jadi dia tuh ceritanya dapat email dari TikTok yang bilang katanya ini bakal resmi ditutup. Nah, aku tuh kayak gak percaya gitu kan. Soalnya sebenarnya aku udah baca sih sama lihat-lihat di berita di TV, katanya memang ada wacana TikTok itu bakal ditutup gitu ya. Terutama yang TikTok Shop maksudnya. Aku tuh penasaran kan, dikira bakal wacana doang. Ternyata bener dong, waktu lihat email itu pada tanggal 3 Oktober sekitar pukul 3 sore aku tuh dapat info dari TikTok gitu. Berhubung aku pun afiliator, jadi aku dapat email ini guys dari TikTok. Nah, isinya itu seputar ini kayak gini. TikTok itu ingin menginformasikan kepada kita, jadi mereka itu ingin mematuhi peraturan dari pemerintah sebagai prioritas mereka. Jadi mereka memutuskan untuk menutup TikTok Shop sebagai layanan social commerce dan resmi ditutupnya itu pada tanggal 4 Oktober pukul 17.00. Nggak cuma sampai di situ aja, pada tanggal 4 Oktober sekitar pukul 3 sore, aku juga dapat email dari TikTok. Ini seputar info lanjutannya, di mana seputar penarikan dana, pemenuhan pesanan, dan juga penipuan. Buat email yang kedua ini, mereka ingin ngasih tahu ke kita kalau misalnya ada pesanan yang belum terpenuhi gitu ya, ada misalnya customer yang pesan ke kita dan belum terpenuhi, itu segera untuk dipenuhi, dan untuk saldo dapat ditarik gitu ya, sesuai dengan yang ada di saldo TikTok Shop kita gitu. Adanya keputusan TikTok untuk menutup resmi TikTok Shop ini tentunya berdampak sangat signifikan bagi seluruh warga Indonesia, terutama orang-orang yang sangat menggantungkan kehidupan mereka dengan membuat pekerjaan utama maupun sampingan ini dari TikTok. Misalnya itu kayak pedagang, terus ada afiliator, juga banyak cerita dari teman-teman yang berprofesi sebagai host live streaming. Ini tiba-tiba kehilangan pekerjaan mereka gara-gara dampak dari keputusan ini. Aku juga dengar dari banyak berita infotainment gitu ya, ternyata bukan hanya kita sebagai orang biasa, tapi juga para artis-artis atau influencer juga ikut menggantungkan rezeki mereka dari adanya TikTok ini sebagai mata pencarian sampingan gitu. So, pasti dengan adanya keputusan ini akan menimbulkan berbagai pro dan kontra, juga pastinya banyak yang merasa kekecewaan juga sih karena adanya keputusan ini gitu. Jadi apa aja pro dan kontra dari adanya keputusan TikTok Shop ini ditutup guys? Oke, kita bahas sama-sama. TikTok. Siapa sih yang nggak tahu TikTok hari ini guys? Pasti kalian suka ngabisin waktu dengan scroll sana sini untuk mencari konten yang menarik. Bener kan? Kalau kalian nggak tahu nih apa definisi TikTok, jadi TikTok itu merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial dan juga platform video musik yang mengizinkan para penggunanya untuk membuat, mengatur, mengedit, serta men-sharing semua video pendek di platform tersebut. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih, kenapa pemerintah itu melakukan penutupan TikTok Shop ini. Alasan pertama, seperti yang dibilang oleh Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki, alasan penutupan dari TikTok Shop ini terkait dengan perizinannya, karena platform yang berasal dari Tiongkok ini masuk ke Indonesia ini sebagai sosial media, bukan untuk sebagai izin perdagangan bagi e-commerce gitu. Contohnya kalau e-commerce itu kayak Lazada, Tokopedia, Shopee gitu, itu kan e-commerce ya teman-teman. Sedangkan untuk TikTok ini, dia ini melakukan perizinannya itu sebagai aplikasi sosial media seperti yang kita kenal, misalnya WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Itu kan contohnya media sosial ya. Jadi harus dibedakan antara e-commerce. E-commerce itu platform untuk jual beli dan juga platform sosial media. TikTok ini memberikan kita
sebuah inovasi. Jadi inovasinya itu social commerce, jadi gabungan dari e-commerce dan juga sosial media gitu. Jadi TikTok ini istilahnya punya inovasi yang inovatif banget gitu, menggabungkan antara dua platform ini. Alasan kedua penutupan TikTok Shop ini dikarenakan adanya laporan dari penjual offline di Tanah Abang atau di Jakarta ya guys. Jadi mereka itu mengeluhkan adanya penurunan omset yang sangat besar, itu sekitar 50% bahkan lebih, dikarenakan adanya persaingan dengan TikTok secara online gitu. Jadi mereka itu tidak mampu bersaing secara harga dan produk-produk impor yang ditawarkan secara murah di TikTok itu sendiri gitu. Alasan ketiga ini berkaitan dengan adanya fitur live streaming dari TikTok yang dapat memberikan penghasilan yang sangat besar bagi penjual online. Kalian pernah dengar gak sih? Ada gitu ya teman-teman atau artis-artis gitu ya yang suka memperlihatkan gitu ya keuntungan setiap harinya dari mereka live streaming di TikTok itu bisa mencapai ratusan bahkan hingga miliaran gitu setiap harinya, dan itu akan menimbulkan adanya kesenjangan sosial gitu ya antar pedagang, terutama pedagang online maupun offline. Bahkan pemerintah Indonesia juga menilai hal ini akan merugikan UMKM yang sifatnya itu offline gitu ya jualannya gitu. Akan sangat berdampak besar sekali. Setelah menimbang dan menilai berbagai alasan dari permasalahan tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia ini mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan atau yang disingkat dengan Permendag nomor 31 tahun 2023, di mana di sini terdapat 5 poin utama guys. Yang pertama, ini aplikasi media sosial ini hanya diperbolehkan untuk ajang promosi. Jadi apabila ada aplikasi medsos yang ingin melakukan perdagangan, maka perlu adanya aplikasi e-commerce tambahan yang sifatnya itu terpisah dari aplikasi medsosnya guys. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi data dari aplikasi supaya tidak disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab guys. Untuk yang kedua, jadi platform digital itu dilarang sebagai produsen. Kemudian poin ketiga terkait dengan barang-barang dari luar negeri atau barang impor yang dijual di Indonesia, ini ditetapkan harga minimumnya yaitu minimal 100 US dollar per unit. Jadi apabila barang tersebut dijual oleh penjual dari luar negeri ke Indonesia melalui platform e-commerce, itu harganya minimal 100 US dollar per unit. Tapi kalau misalnya ada pedagang Indonesia yang langsung menjualnya, ini tidak dikenai batasan tersebut gitu. Terus untuk poin keempat, aturan terkait perdagangan barang-barang dari luar negeri, terdapat aturan baru yang terdapat daftar barang-barang yang boleh diperjualbelikan. Untuk poin kelima, barang-barang tersebut itu secara perdagangannya itu diberlakukan aturan yang sama dengan barang-barang dalam negeri yang dijual secara luring gitu guys. Contohnya itu harus mengantongi izin SNI, kemudian sertifikasi halalnya itu harus terjamin semuanya gitu. Oke, aku di sini mau sharing terbuka aja ke kalian. Jadi bukan untuk menyudutkan, menyalahkan atau menaikkan ya salah satu pihak yang setuju misalnya pro atau kontra adanya keputusan dari TikTok Shop ini ditutup gitu guys. Mungkin alasan pro-nya yang pertama dari aku itu untuk teman-teman atau pedagang-pedagang offline yang menjual atau menjajakan produk lokal ini akan tetap eksis gitu. Karena seperti yang kita tahu ini bahwa untuk pedagang-pedagang offline ini biasanya mereka merasa terancamnya tuh karena si harganya itu kebanting gitu dibandingkan dengan harga online. Misalnya nih kalian lihat di toko harga baju gitu ya, baju tuh 40.000, tapi pas di toko online tuh cuma 30.000 plus gratis ongkir gitu. Siapa sih gitu yang nggak mau harga murah, barang bagus, terus ongkirnya murah, bahkan 0 rupiah gitu ya guys, pasti diserbukan gitu. Tapi di sisi lain juga di situ produk-produk impor juga ikutan bersaing gitu guys di dalamnya gitu. Jadi itu alasan pertama aku kenapa pro dan penutupan ini. Terus yang kedua, kita juga dapat terus mendukung UMKM
kecil ini tetap bangkit gitu ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena semua orang itu belum tentu cakap terhadap teknologi guys. Jadi meskipun misalnya pedagang-pedagang sekarang udah move gitu ya, udah move on ke era digital, tapi pasti ada juga pedagang-pedagang yang belum cakap secara teknologi gitu untuk bisa mengoperasikan atau berjualan secara online gitu. Jadinya mereka mau nggak mau gitu harus bersaing kan dengan dunia online yang memang cukup keras gitu ya guys. Nah jadi kayak gitu. Dan juga yang ketiga, ini kita menurut aku pribadi ya, ini akan meminimalisir adanya penipuan gitu. Jadi kan biasanya kalau di toko-toko online rawan banget ya adanya penipuan, baik itu dari penjualnya maupun dari pembelinya gitu. Jadi dan adanya penutupan TikTok Shop ini tentunya akan mengurangi dampak dari adanya penipuan ini gitu. Nah terus yang keempat, ini pro-nya menurut aku, karena sebenarnya pemerintah itu menurut aku sudah bijak sih untuk memisahkan antara fungsional dari setiap aplikasi. Misalnya ada aplikasi yang sifatnya itu e-commerce, ada juga aplikasi yang sifatnya untuk menghibur, promosi, contohnya kayak sosial media. Jadi ini harus dipisahkan secara jelas gitu. Jangan misalnya satu aplikasi itu bisa untuk segalanya gitu. Kalau misalnya ada satu aplikasi yang bisa segalanya, mungkin orang-orang jadi males download ini karena ya udah ada gitu di satu aplikasi ini gitu. Jadinya ya aplikasi lain juga nggak bisa bersaing gitu guys menurut aku. Oke, tadi dari segi pro-nya ya guys. Jadi untuk dari segi kontranya, yang pertama menurut aku sendiri, karena aku seorang TikTok afiliator juga. Kalau kalian bingung TikTok afiliator itu apa, kita tuh kerjanya itu menjual produk gitu ya. Produknya itu nanti misalnya kalau kejual nanti kita dapat komisi dari toko yang barangnya kita bantu jual gitu guys. Dengan adanya kebijakan penutupan TikTok Shop ini tentunya akan sangat berpengaruh gitu terhadap TikTok afiliator gitu. Contohnya kayak aku sendiri, misalnya orang-orang yang biasanya bisa dapat uang tambahan dari adanya afiliasi ini, jadi mendadak gak bisa jualan lagi gitu. Dari segi kontranya juga menurut aku yang kedua itu, pedagang-pedagang misalnya yang udah misalnya nggak punya lapak nih yang secara offline gitu, terus udah mencoba belajar, udah move on ke teknologi dengan jualan secara online itu, tapi ternyata waktu di TikTok itu malah ditutup gitu ya. Jadi menutup kesempatan bagi pedagang-pedagang kecil yang juga berjualan di sana. Jadi susah berjualan lagi dan mereka harus balik ke defaultnya yang dulu gitu. Jadi jualannya offline. Juga untuk teman-teman yang punya profesi sebagai host live streaming, terutama itu di TikTok. TikTok itu kan lumayan ya guys, kalau misalnya kita host live streaming itu bisa dapat cuannya lumayan gitu ya. Jadi ya pasti orang-orang bakal mendadak kehilangan pekerjaan mereka dan mendadak jadi pengangguran gitu, dan itu sih yang sangat disayangkan gitu. Oke, tapi di balik pro dan kontranya itu pasti kita punya sisi hikmahnya ya guys. Jangankan dari adanya permasalahan ini gitu, permasalahan hidup aja pasti kalau misalnya ada positif negatifnya itu ada hikmahnya juga guys. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari adanya dampak keputusan ini, yang pasti kita pertama itu perlu hormati keputusan pemerintah gitu. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu ya, pasti harus punya berpikiran gitu bahwa pemerintah Indonesia itu sudah mempertimbangkan secara matang-matang kenapa sih keputusan ini harus diambil gitu, dan ya hasilnya ya ini gitu, finalisasinya ini, yang pasti mereka sudah memikirkan dampak dan akibatnya secara baik dan untuk kesejahteraan semua warga Indonesia gitu. Jadinya itu guys. Kemudian untuk dari segi kita misalnya yang kehilangan pekerjaan, terutama dari orang-orang yang terdampak kayak pedagang, afiliator, juga dari host live streamer ya, bagi teman-teman yang berprofesi sebagai host, itu kita bisa menyiasati dengan bekerja di tempat lain. Misalnya nih kalau pedagang-pedagang misalnya yang buka toko di TikTok gitu, itu bisa beralih misalnya ke aplikasi e-commerce yang sudah ada izin yang jelas, contohnya kayak Lazada, Shopee, Blibli, yang memang mereka itu khusus aplikasi e-commerce gitu untuk transaksi jual beli gitu guys. Jadi bisa beralih ke sana. Tapi jangan sedih teman-teman, karena TikTok juga masih bisa digunakan gitu. Karena bagi teman-teman yang misalnya masih jualan gitu ya, itu bisa jadi media atau platform kalian buat promosi produk-produk kalian gitu. Meskipun di dalam
dalamnya itu udah nggak bisa transaksi jual beli secara langsung gitu. Misalnya kalian punya toko atau mau jual produk kayak makanan atau baju, itu bisa seperti biasa kayak promosi di TikTok gitu, bikin video-video yang menarik. Terus nanti kalian bisa misalnya alihin ke aplikasi yang e-commerce, kayak misalnya kalian juga buka toko di Lazada, Shopee dan lain-lain gitu. Itu kan sama aja ya guys, meskipun dari TikTok Shopnya itu tidak bisa secara langsung memfasilitasi transaksi jual beli gitu untuk saat ini gitu. Oke guys, sekian video dari aku kali ini. Kita udah panjang lebar banget ya bahas dari seputar tragedi penutupan TikTok Shop sampai ke pro dan kontranya gitu. Kalau dari aku sih ya semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dari adanya kejadian ini dan bisa lebih terbuka dengan segala kebijakan yang sudah pemerintah berikan kepada kita, dan tentunya itu pasti ada hikmah gitu ya di baliknya gitu. Jadi jangan sedih-sedih buat para pedagang, afiliator dan juga teman-teman yang berprofesi sebagai host live streaming. Kalian masih punya kesempatan yang lain, banyak juga hal yang bisa kalian lakukan gitu ya tanpa adanya TikTok Shop ini gitu. Oke, paling buat kalian yang suka sama video aku kali ini bisa like, comment, subscribe, dan juga share video ini kalau kalian suka. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya apapun atau juga request video apa yang harus aku bahas di next video, kalian bisa komen juga di bawah ini. Oke, makasih guys. Dadah! Sampai ketemu di next video.